Jadi teman-teman sebenarnya kalau misalkan intro sedikit sih mungkin sebelum nanti aku masuk dan share screen, sebenarnya ini aku sama Ridwan, alumni tua ya kita, Wan. Alumni tua diminta sama teman-teman KMAP buat sharing talk show pengantar kali ya tentang, aku nggak tahu Ridwan tentang apa, kalau aku tentang pengalaman kepemimpinan dan mengaitkannya dengan mentoring dan hal-hal lainnya selama SMA. Jadi mungkin yang bakal teman-teman dapat di talk show ini lebih ke arah benefit mentoring itu sendiri sih, secara tidak langsung ya. Dan apa itu mentoringnya mungkin bakal dijelasin secara lebih lanjut setelah asar nanti. Tapi ini pada on kan ya, nggak pada ditinggal tidur. Kalau gitu aku share screen ya teman-teman. Ya, oke. Ini artinya saya serahkan ke Mas Ferry dulu ya Mas, untuk acara talk show kali ini sebagai moderatornya. Monggo Mas Ferry masuk dulu aja sambil aku share screen. Iya. Oke, assalamualaikum. Ya, masih dengar ya? Oke, siap. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ini ya. Jogja lagi hujan nggak nih teman-teman? Jogja hujan nggak Wan? Tempat hujan nggak Wan? Enggak, tadi gerimis sempat. Oh enggak, saya di dalam kamar ini hujan. Oke. Sebenarnya terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya, dan tentunya di salah satu rangkaian pembukaan mentoring gitu kan, ini akan ada talk show yang tentunya akan dibersamai oleh dua orang yang hebat-hebat dari SMA nih teman-teman. Ini sekarang Padmanaba 78 ya? Ya, Padmanaba 78. Kedua orang ini ya, sosok ini gitu ya, sosok kayak hantu aja ya. Dua sosok ini merupakan Ridwan dan Elang Pujangga. Itu adalah mas-mas saya juga, senior saya juga gitu kan, mentor saya juga tuh, Ridwan dan juga Ujang dari Padmanaba 72. Nah, kalau saya sendiri, saya Ferry, perkenalkan teman-teman semuanya. Saya Ferry Dustiawan dari Padmanaba 73 yang kebetulan juga pada kepengurusan periode ini, ya kan, KMAP Navin. Nah, Navin teman-teman, KMAP baru terbit gitu kan. Kebetulan saya menjadi ketua 2 mendampingi Mas Andi untuk berada di KMAP ini. Dulu pun ketika teman-teman tak kasih bocoran ya, jadi biar teman-teman tuh semakin juga memperhatikan kedua orang ini menyampaikan materi gitu ya. Jadi pembicara pertama ini kan ada Ujang ini kalau teman-teman lihat di chat ya, dia adalah sosok pemimpin band. Nah, secara informal ya, tetapi juga kemudian kiprahnya Ujang di SMA, dia juga menjadi ketua organisasi juga, dan juga kemudian PJRC itu ada Ujang di sana, MPK itu ada Ujang di sana juga teman-teman. Dan kemudian setelah dia masuk ke kuliah, Ujang itu kuliah di teknik kimia, dia menjadi sekjen teman-teman, sekretaris jenderal BEM teknik. Nah, BEM Fakultas Teknik UGM itu Ujang sekjennya, dan ini kayaknya mau naik juga nih ke BMKM, tapi ya nanti kita tunggu teman-teman. Dan kemudian bicara kedua teman-teman, ini adalah Ridwan ini, wah ini dari SMA, kalau nggak salah dia dari SMP sebenarnya, dia sudah mulai aktif di organisasi ya Ridwan ya. Terus kemudian di SMA Ridwan juga aktif dulu menjadi ketua SKI sekaligus ketua bidang 1 OSIS teman-teman. Kemudian menjadi ketua PLS ya. PLS kalau dulu itu namanya PLBB. Nah, sekarang dia PLS. Ridwan ini menjadi ketua PLS teman-teman untuk Padmanaba 74. Jadi dulu ini Mas Damar itu yang ketua PLS-nya itu adalah Mas Ridwan. Dan kemudian Ridwan juga terakhir nih teman-teman, dia itu menjadi ketua KPUM BEM UGM ya. Jadi pemilihan ketua BEM. Nah, Mas Ridwan ini adalah ketuanya teman-teman. Oke. Orang ini yang luar biasa hadir di depan teman-teman semuanya, tentunya akan kita ambil nih, akan kita korek banyak sekali ilmu-ilmunya, tentunya sesuai dengan konteks pertemuan pada sore hari ini, talk show sore hari ini, yaitu adalah to be a great Muslim leader. Bagaimana seorang sosok Muslim itu juga bisa menjadi pemimpin yang besar gitu kan, karena sudah banyak sekali track record-nya, dan yang paling dekat adalah dua orang nih teman-teman.
kedua orang ini, Ujang dan Iwan, aktif dalam bidang keagamaan, sekaligus aktif dalam organisasi, dan tentunya menjadi sosok pemimpin yang patut kita gali-gali ilmunya. Oke, itu yang pertama. Mungkin kita langsung aja menuju Ujang. Yang tadi benar nih, untuk Ujang dan Iwan juga dia banyak sekali mendapatkan awardee khususnya beasiswa. Jadi kalau teman-teman itu mau mendapatkan beasiswa dan sebagainya, dari beasiswa unggulan, beasiswa rumah kepemimpinan dan sebagainya, nanti kita bisa tanya ke mereka gitu ya. Nah, konteksnya pada masa hari ini adalah tentang bagaimana kedua orang ini dapat menjadi istilahnya ya, dapat menjadi seorang role model ataupun contoh bagaimana menjadi sosok muslim yang juga menjadi pemimpin yang baik. Oke, halo Ujang, selamat sore Belajar. Selamat siang Mas Ferry, selamat siang teman-teman semua ya. Oke, mungkin pada langsung aja Jang. Ini kebetulan aku lagi di luar juga nih, sorry soalnya sana lagi ada fisik. Monggo Ujang, silakan. Oke. Kita cek sound dulu ya teman-teman. Jadi kalau aku say hi, teman-teman say hello. Terus kalau semisal teman-teman aku say hello, teman-teman say hi ya. Sambil open mic gak apa-apa, mungkin agak ramean dikit. Jadi hai teman-teman. Halo. Nah, ini akhirnya ini masih Patmanaba kan atau udah Patmanaba? Tapi ya aku nyebutnya Patmanaba 78 aja ya biar lebih singkat daripada pakai ca, agak nggak enak gitu. Oke, halo hai. Halo. Luar biasa, aku suka semangatnya. Thank you teman-teman. Sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Jujur aku ngerasa di sini agak kaku-kaku gimana gitu. Berasa cukup tua di sini teman-teman. Teman-teman terhitung calon 78 atau mungkin insya Allah 78. Kita selisih 6 tahun, aku 72 teman-teman. Jadi kayak aku ngelihat kakak-kakak 66 gitu kayak ya ampun, kakak-kakak 66 tuh kayak tua banget gitu ya. Jadi kayak posisiku sekarang kayak dianggap tua banget gitu. Oke. Tadi sebenarnya jargon favoritku tuh bukan hai halo teman-teman. Aku punya jargon favorit dari panutanku. Nanti monggo teman-teman bisa ikutin ya. Kita biar mungkin tadi ada banyak kesalahan teknis, jadi biar lebih fun sedikit kita pakai jargon-jargon menarik. Teman-teman tahu jargon pemuda tersesat nggak ya teman-teman? Ada yang ngikutin? Saya tahu. Nggak tahu tuh. Nggak tahu Jang. Nih, nggak tersesat semua nih. Jalannya lurus nih semua. Karena kebetulan aku cukup tersesat ya. Jadi salah satu kiblat saya dalam berkehidupan itu adalah coki dan tretan muslim. Teman-teman tahu coki dan tretan muslim nggak ya teman-teman? Wah, saya tahu. Coki. Coki yang tukang masak itu ya? Ya, mana? Ya, Jang ya. Itu koki Mas Ferry. Oke. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti aku bilang, nggak teriak juga sih, aku bilang tersesat, teman-teman jawab apa? Astagfirullah gitu ya. Teman-teman boleh on mic ya. Jadi nanti kalau misalkan aku bilang tersesat, teman-teman bilang astagfirullah ya. Satu, on mic dulu. Ini jargon panutanku teman-teman di kehidupan. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tersesat. Jawabannya? Astagfirullah. Luar biasa teman-teman. Beri tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Lucu ya kita ya. Oke, biar berkah. Tadi belum aku buka dengan sebuah salam, jadi akan aku awali dengan sebuah salam. Salam sayang, salam cinta saya pada rekan-rekan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kuota kita yang kita keluarkan ya, setiap kilobatnya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah jalan kita semua menuju surga. Dan semoga duduk kita di sini ya, walaupun berjauhan di rumah masing-masing, masih termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Azza wa Jalla mencurahkan rahmatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut kita dengan bangga satu persatu kepada makhluk-makhluk mulia yang ada di sini. Amin. Dan tak lupa sholat serta salam malah kita haturkan ya pada junjungan Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita awali dengan salam tadi teman-teman dan ucapan syukur supaya lebih tenang, lebih fun juga forum kali ini. Aku akan buka dengan salah satu slide yang isinya gambar saya waktu kelas 1 SMA 2014. Ini saya yang nggak pakai kacamata ya, yang di sebelah kanan yang pegang tulisan Fakulti Fair. Itu waktu sedang publikasi di Magelang, ada event namanya PSTW. Sekarang masih ada nggak ya event PSTW teman-teman atau Fakulti Fair gitu? Masih nggak ya? Masih ya? Masih. Atau udah berlangsung atau OTW nih? Gimana? Belum ya? Belum ada ya? Oh ya. Soalnya event PSTW itu cukup berkesan karena itu event pertamaku di Padmanaba, teman-teman, jadi panitia. Dan gambar yang di sebelah kanan itu gambar yang saya ambil kemarin sore, teman-teman. Kebetulan karena pakai baju desain Padmanaba 72, jadi ya mungkin match sama forum kita, forum kepadmanabaan. Dan mohon maaf kalau semisal celananya itu agak compang-camping gitu, karena emang maaf banget bentukannya agak fuckboy gitu teman-teman, tapi percaya itu enggak teman-teman, itu bentuk kesederhanaannya Ujang gitu ya, jadi biar terpandang itu rendah, itu memang Ujang betul teman-teman. Enggak, sebenarnya aslinya walaupun dulu waktu SMA sempat jadi bikin band rocker gitu ya teman-teman, tapi aslinya hello-nya, hatinya tetap Hello Kitty kok. Bener. Oke teman-teman, aku Lampu Jangga, biasa dipanggil Ujang, Padmanaba 72. Dan di sini kita bakal sharing banyak juga ya sama Mas Ridwan terkait dengan leadership lah pokoknya. Ini ada CV-ku teman-teman. Ini sebenarnya kulihatin penting, soalnya kalau teman-teman lihat wajahku gitu ya, sama tadi disebut ngeband juga, kan terkesan kurang meyakinkan gitu ya kalau ngomongin tentang kepemimpinan. Jadi supaya sedikit lebih kredibel, aku kasih CV-ku di sini teman-teman. Mungkin nggak terlalu kelihatan karena emang pada akhirnya CV itu kan ya cuma dipenuh-penuhin gitu. Tapi teman-teman, aku mungkin ngenalin dari rekam jejak studiku, akademiku, yakni aku sekarang semester 7 teman-teman, jadi mohon doanya insya Allah lulus tahun ini di Teknik Kimia UGM. Tapi aku juga double degree teman-teman, aku kuliah juga di UT, semester 5 ambil program studi manajemen, jadi kuliah di 2 kampus. Dan berbagai pengalaman kepemimpinan, beasiswa, perjalanan luar negeri, lomba dan lain sebagainya. Nah, tapi lebih banyak Ridwan, nanti teman-teman bisa cek. Tapi yang jelas aku ambil double degree. Kenapa ambil? Karena aku orangnya punya hobi yang cukup unik, yakni aku suka ambil hal yang bikin pusing, karena aku percaya dengan pusing itu kayak kita bisa lebih berkapasitas lah ke depannya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin ada data dari Bidik CPNS, kebetulan kampus saya baik UT maupun UGM itu termasuk penyumbangsih terbesar di PNS, teman-teman, lolos CPNS terbanyak. Jadi kalau semisal besok ya teman-teman, aku lulus ya, mungkin bisa jadi proyeksi di masa depanku tuh aku bisa jadi PNS, tapi lewat jalur belakang gitu. Karena kan 2 kampusku tuh sumbangsih terbesar. Tapi mohon doanya aja lah supaya bisa lekas lulus, lekas kerja, dan lekas berkeluarga. Masya Allah. Amin. Aduh. Diaminin tolong. Ada berkeluarganya ya Pak ya? Harus ya Pak ya? Baru. Ya, oke. Udah masanya, udah umur 22. Oke, kalau teman-teman lihat di gambar sini, ini di gambar kiri atas, itu event keduaku, Patricius, itu event makan-makan. Kebetulan di situ aku jadi tim keamanan, teman-teman. Aku yang paling kanan, yang kecil, bentukanku kecil banget, ya sampai sekarang sih sebenarnya. Cuma di situ aku jadi satgas ya, satuan tugas, security, ngamanin Plaza Ngasem buat masalah lomba makan-makan di sana gitu. Terus yang di sebelah kanan itu foto waktu mentoring Padmanaba 73, kalau nggak salah, aku waktu itu kelas 2, aku yang tengah kecil di bawah. Itu di situ ada Mbah Obama, ada juga di sana Putra dan Dito dan lain-lain. Nah, terus kiri bawah itu waktu aku ngeband itu di PPHK ya kalau nggak salah ya. Jadi aku sama beberapa temanku karena haluan nggak jelas gitu, kita suka agak aneh-aneh, suka ngeband gitu. Terus nama bandnya apa, Jeng? Nama bandnya apa, Jeng? Mas Ferry aja yang nyebut, Mas. Lanjut. Nama bandnya Husband, teman-teman. Husband gitu ya. Nah, itu sudah bertahan, teman-teman. Jadi teman-teman Padmanaba 78, anyway, just information, Husband ini sudah dari Padmanaba 72, 73, 74 ada nih. Husband tuh turun-temurun tuh. Selingannya pas brand tuh Husband gitu ya.
Ya, mohon Dan doanya. foundernya Mas Ujang. Ya, sama teman-temanku lah, ada Yahya, ada Rian, dan lain sebagainya gitu. Pokoknya aneh-aneh lah. Terus di kanan bawah ini waktu aku kelas 12 SMA, kebetulan di depan kelas 12 IPA 3, mungkin teman-teman udah ngerasain datang ke SMA belum ya? Sekolah offline, udah belum ya? Atau full online nih semenjak masuk? Teman-teman sempat ngerasain kuliah masuk SMA nggak ya? Ini aku tanya nih. Belum Ya, sepertinya ya? Mas kayaknya. Belum kayaknya. Belum ya? Belum Mas, offline terus. Ya belum. Sabar ya teman-teman. Jadi di 12 IPA 3 itu bagian sisi dekat aula, itu di depannya tuh ada kolam kosong pada saat itu teman-teman. Terus karena aku sama beberapa anak-anak kelasku itu melihat adanya potensi bisnis di sini, akhirnya kolam kosong itu kita isi air, terus kita campur zat-zat asal dari kotoran-kotoran hewan gitu supaya cocok buat ikan tipe kayak gitu. Terus akhirnya kita masukin lebih dari 100 bibit lele gitu. Jadi kita ternak lele pada saat kelas 12 karena pada saat itu sedang ngetren UPI, Universitas Peternak Ikan Lele, UPIL ya, sedang ngetren gitu ya, buat teman-teman anak-anak kelas 12 yang cukup pesimis SBMPTN gitu teman-teman. Jadi kita ternak lele pada saat itu kelas 12 selama mungkin 1 tahun kita ternak lele, ya walaupun pada akhirnya mati semua, tapi ya at least kita punya pengalaman bisnis kecil-kecilan walaupun bahkan nggak mulai gitu ya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini pengalaman kepanitiaan saya sebenarnya lebih baik lagi, tapi mayoritas tuh jadi si perlengkapan dan keamanan. Jadi kegiatan saya selama SMA tuh ya angkat-angkat kursi, jadi pegang HT buat jadi di gerbang gitu ya, keamanan dan hal lain sebagainya gitu. Pernah dulu waktu event awal ya, ada 3, ada PSDW, Patmana Badai sama Patrisius. Itu dulu waktu daftar Patmana Badai, teman-teman, aku daftar humas nih, teman-teman. Cuma ditolak gitu, kayaknya karena kurang ganteng ya. Jadi dimasukin ya ke perlengkapan sama keamanan PSDW dan Patrisius tadi, teman-teman. Pun juga pernah teman-teman waktu dulu daftar PPHK event angkatan, pekan perayaan Hari Kartini kalau nggak salah kepanjangannya, udah lama. Aku daftar jadi si konsumsi teman-teman. Tapi sama temanku sendiri teman-teman ditolak, teman-teman, daftar konsumsi ditolak, dilempar ke perlengkapan PPHK gitu. Akhirnya ya kehidupan saya pada saat SMA mayoritas memerangi jalan perlengkapan dan keamanan. Tapi nggak apa-apa, di sana aku berusaha tetap bahagia karena buktinya dengan berbagai penolakan itu bisa mengantarkan seorang lampu jaga di posisi saat ini ya. Jadi teman-teman yang masuk perlengkapan sama keamanan nggak usah minder karena jujur posisi itu posisi yang sangat strategis. Ini nggak kayak Ridwan ya, Ridwan kan selama masa SMA jadi si acara, humas gitu-gitulah. Ketua ya kan, ketua di bidang acara. Gitu kan biasanya Ridwan. Jangan begitu Mas Ujang. Jadi pejuang perlengkapan sama keamanan. Nah, Kalau Ujang tuh berada di lingkaran setan perlengkapan ya, keamanan itu nggak bisa keluar itu. ya, Sekali masuk udah keluar. udah masuk di perlengkapan sama keamanan selama 3 tahun SMA, jadi itu terus begitu. Mentok-mentok kayak jadi koordinator perlengkapan atau koordinator keamanan gitu. Itu kok bisa keluar tuh susah banget, tapi ya gitulah. Tapi juga aku pernah jadi MPK di tahun pertama dan tahun kedua pindah OSIS ya, hijrah nggak tahu kenapa. Ya jadi bahan omongan juga sih, cuma karena pengen aja. Dan sempat jadi ketua PJRJ juga dan atlet silat berperisai diri. Masuk di akhir SMA dapat kesempatan dari Ridwan yang pada saat itu jadi ketua ketua MOS gitu ya, aku jadi pendampingnya gitu. Oke, cukup segitu perkenalannya, udah cukup lama 15 menit sendiri. Kita masuk ke materi ya teman-teman. Jadi mungkin selama 10 menit ke depan kita bakal materi banyak. Kita bahas tentang sebuah games teman-teman, karena ya biar santai aja bahasannya. Karena games ini jujur sangat berkesan di aku ya. Teman-teman tahu games ini games apa nggak ya sebelumnya? Harvest Moon. Oh ya benar, Harvest Moon. Pernah main nggak? Ini games yang sangat menarik. Tapi pernah main nggak yang ini versi PS1 ini teman-teman? Bener banget ini Harvest Moon. Pernah ya? Jujur ini main remake-nya di Steam. Oh, emang ada ya? Oh, aku Steam cuma main Dota doang sih, belum sampai ke yang lain-lain. Cuma Mas, bagus itu Mas. FOMC. Oh iya. Pokoknya jujur sumpah teman-teman dulu waktu SD ya, game Harvest Moon ini berkesan banget, berkesan itulah di my life gitu. Selain Smackdown dan Winning Eleven ya pada saat dulu SD. Karena emang Winning Harvest Moon ini sumpah keren banget lah. Bahkan 2 tahun 3 tahun kita main masih nggak selesai nih gamesnya. Jadi ini games yang sangat-sangat
Ya, kelihatan kan teman-teman ya. Ini Ujang angkatan berapa lahirnya? Kelihatan ya, ini jauh dari teman-teman ini. Ya. Jadi teman-teman buat yang nggak tahu Harvest Moon ya, bersyukur kalau misalkan ada sebagian dari teman-teman tahu. Jadi objektif dari game ini itu ceritanya adalah ada seorang anak muda, di mana anak muda ini mendapatkan warisan. Nah, menariknya dapat warisan dari eyangnya. Nah, buat nerusin kebunnya yang udah mungkin ditinggal lama, cukup gersang dan lain sebagainya. Di sini aku nyebutnya sebagai buruh kebun gitu. Karena nggak punya apa-apa ya, cuma punya kebun kosong doang gitu ya, ngurus apa-apa sendiri dan lain-lain sebagainya lah. Pokoknya di sini kita memperjuangkan kebun ini gitu. Dan objektifnya adalah gimana caranya kita dengan kebun yang kosong itu kita bisa mapan gitu ya. Kita bisa hidup bahagia, bisa sukses lah pokoknya jadi juragan. Aku nyebutnya sebagai juragan kebun yang sukses gitu. Karena pada akhirnya bisa punya keluarga, punya bawahan, punya sapi yang banyak, ayam gitu ya. Menang lomba-lomba susu atau telur emas gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya objektif dari games ini adalah gimana caranya kita bisa jadi juragan kebun yang sukses. Asiknya di sana. Dan ini perjuangan banget. Dan jujur untuk jadi buruh kebun yang sendiri itu, yang hanya memimpin dirinya sendiri, jadi memimpin para kurcaci ya, kita ngasih kadang kasih apresiasi berupa ucapan makasih, pun juga hidup di dalam ruang lingkup masyarakat yang cukup luas, dapat istri, berkeluarga, punya anak, ngebina sapi-sapinya supaya yang dari awalnya cuma satu jadi bisa banyak, dan lain sebagainya itu suwene pol tenan cah, sumpah. Aku bahkan 2 tahun kayaknya, 2 tahun main Harvest Moon ini masih belum selesai gitu. Banyak banget ya kalau misalnya teman-teman lihat gambar sini ya, bahkan kita macul kadang sampai sakit teman-teman, harus ternak lele, ternak ikan, kita bertani, belum tentu berhasil juga, kadang juga cuma sebagian yang berhasil. Pokoknya yang jelas untuk jadi juragan kebun yang sukses dari seorang buruh kebun, itu prosesnya panjang banget. Dan sangat-sangat melelahkan, dan tidak simpel lah. Bahkan terdiri dari 4 musim, setiap musimnya itu beda, dan lain sebagainya. Yang jelas adalah butuh proses lah di sini. Sering bosan main ya, cuma untuk kita kan punya objektif besar ya, dan untuk mencari objektif itu emang kita harus melalui fase monoton dan bosan itu, dan itu kayak nge-encourage aku banget lah buat nyelesain game ini, teman-teman. Nah, dari games ini, teman-teman, aku sadar beberapa poin sih. Mungkin setiap orang versinya beda-beda ya. Cuma ini versiku sendiri, teman-teman, dari games ini aku ngerasa gini, sesimpel teman-teman mancing nih, teman-teman tuh juga harus tahu tempat-tempat mancing mana yang itu tuh tempat mancing yang sesuai gitu. Atau teman-teman ketika mau dapetin istri atau ketika teman-teman udah punya anak nih, gimana caranya anaknya itu menerima teman-teman, mau kerja yang baik, bantuin teman-teman ngebina kebunnya. Itu perlu pengetahuan gitu, perlu pengalaman dari yang harus awal-awalnya gagal-gagal dulu gitu ya. Dari yang ternyata cara bikin sapinya bisa ngehasilin susu yang kualitasnya bagus tuh caranya gini gitu. Itu perlu pengalaman yang gagal-gagal dulu gitu. Terus kita juga dalam kemudian bisa ngebangun hubungan atau sering dapat hadiah dari tetangga, itu juga perlu proses juga, teman-teman. Perlu adanya proses pengakuan, dan itu tuh nggak langsung. Kita perlu diacuhkan sana sini gitu ya, ditidakacuhkan sana sini baru akhirnya diterima gitu ya. Kadang harus ngeluarin uang buat ngasih hadiah, buat sebagai apresiasi ke tetangga dan lain sebagainya gitu. Kayak harus sabar, harus komunikatif gitu ya. Pun juga harus taktis gitu. Kita planning musim ini kita nanam tanaman apa, itu juga perlu perencanaan yang baik. Kayak yaudah proses dari mimpin diri sendiri hingga kemudian mimpin banyak orang ketika jadi juragan, itu proses yang nggak singkat dan emang harus pelan-pelan. Aku nggak bisa kalau misalkan langsung di posisi main game langsung jadi juragan yang sukses, bisa jadi nanti kacau balau gitu. Yang tiba-tiba dikasih sapi yang banyak, tapi bahkan ngingu satu sapi pun belum tentu bisa, akhirnya bisa jadi gagal gitu. Yang jelas dari games ini, kenapa aku anggap berkesan, karena aku dapat banyak hal dari sini gitu. Prosesnya sih sebenarnya. Dan jujur untuk jadi posisi saat itu adalah suene poltenan gitu. Nah, kenapa games ini berkesan banget, teman-teman? Karena selain aku ngelihat sosok ini ya, pada saat itu aku ngasih nama tokohnya adalah Agus ya, nama tokohnya kalau nggak salah waktu SD aku namain tokohnya namanya Agus. Aku ngelihat Agus ini, teman-teman, itu kayak aku gitu, teman-teman. Terutama ketika memasuki masa-masa SMA. Sorry ya, ini bukan bermaksud narsis gitu ya ngasih gambar aku. Ya sebagai contoh aja, teman-teman. Jadi aku ngelihat prosesku dulu. Kenapa aku anggap masa SMA? Karena aku ngelihat masa SMA tuh turning back point aku banget, yang sebelum masa SMP
aku nggak ngapa-ngapain, nggak jelas, cuma tidur doang terus ke kantin gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi aku akhirnya bisa mengalami proses itu, proses yang menurutku luar biasa banget pada saat SMA. Starting point-nya pas SMA, mulai elaborasi lagi pada saat kuliah. Tapi yang jelas starting point pada pas SMA, dan jujur bener ya kalau sering ada di Twitter atau di lain postingan-postingan bahwa masa SMA itu masa yang sangat berkesan. Nggak selalu bahagia, nggak ada naik turunnya. Aku dulu pernah dilemparin Ferry kacang, teman-teman, kacang panjang pada saat ngeband. Sialan emang Ferry ini. Enggak. Sama Ferry dilemparin kacang gitu ya. Bahkan ketika aku ya mimpin acara kadang juga berantakan gitu. Ada fase naik turunnya gitu. Luar biasa lah. Saat jadi keamanan kecolongan gitu ya. Ya lucu-lucu lah. Dan fase SMA ini yang kemudian jadi turning back point aku banget, hingga akhirnya bisa membuat aku di posisi saat ini gitu, teman-teman. Banyak hal yang kemudian teman-teman aku pada akhirnya saat ini kayak tanya-tanya, Jeng, kok kamu bisa sih gitu, pada akhirnya bisa nerima 7 beasiswa, atau mungkin kok kuliah di 2 kampus tapi bisa masih mimpin beberapa organisasi, atau kok Ujang bisa ya pede banget mimpin forum yang isinya ratusan orang gitu, dan hal-hal lainnya gitu. Tapi itu pada akhirnya cuma covernya doang. Proses di belakangnya buat mencapai posisi sekarang itu jungkir balik banget, teman-teman. Bahkan aku bikin presentasi ini aja mungkin terkesan sederhana ya PPT ku ya. Ini baru selesai PPT-nya jam 2 pagi tadi tuh. Ya mungkin karena aku nge-deadline sih, tapi ya at least aku nggak mau apa yang aku presentasiin ke teman-teman itu suatu hal yang ala kadarnya gitu. Jadi walaupun aku harus tidur jam 2 pagi, tapi ya ini semoga bisa ngasih kesan positif buat teman-teman. Terkait mentoring pun juga gimana sih caranya sebagai leader yang baik. Karena pada akhirnya untuk mencapai posisi ini, teman-teman, persis banget kayak di assessment tadi gitu. Aku pernah dipanggil capsek gitu ya. Sering banget dimarahin Wakapsek pada saat itu Pak Mario gitu. Pernah aku jadi keamanan Patmana Bakap gitu ya. Jadi ngarah-ngarahin orang lari gitu. Tapi ada aku kelewat ngarahin satu orang pelari, padahal pelari itu termasuk pelari yang di depan, bikin masalah, dimarahin guru gitu ya, dimarahin kakak kelas gitu dan lain sebagainya lah. Pun juga dulu pernah waktu ngisi sambutan, waktu pertama kali jadi ketua acara, itu adalah kajian sore Patmanaba KSP, itu waktu ngisi sambutan, teman-teman, karena aku kan nggak sesoleh itu ya. Jadi kayak ucapan hamdalah yang tadi di awal aja itu aku masih belum hafal, teman-teman. Nah, aku ngafalin malamnya gitu. Nah, pada saat sorenya, hari esoknya ngisi sambutan, waktu ngucap hamdalah tuh lupa, teman-teman. Kayak langsung alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu. Ya lama banget, bisa 1 menit sendiri gitu. Ada temanku di belakang ya, ngetawain coba. Kayak anjir nih orang, aku ngisi sambutan di depan kelas gitu ya, buat kajian, diketawain sama temen gitu, langsung pada kacau banget gitu. Tapi jujur bisa jadi pada saat itu kalau misalkan temanku namanya Akbarian Rifki Syafat ya, kalau Akbarian Rifki Syafat Mas P ini nggak ketawa gitu ya, bisa jadi aku nggak di aku yang sekarang ini gitu, nggak mengevaluasi diri dan lain sebagainya gitu. Emang Paya ini agak biadab ya, sering ngetawain orang, tapi ya itu jujur nge-build aku banget. Karena emang pada akhirnya untuk mencapai posisi yang kemudian lebih tinggi, kita itu perlu mengalami fase naik turun gitu, teman-teman. Jalan yang lurus tuh bukan jalan yang lurus doang, tapi jalan yang naik turun gitu ya. Lurus tuh bukan ya cuma segini doang gitu ya, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Jadi perlu mengalami fase banyak, sakit hati dan lain sebagainya. Ini aku coba cepetin, waktunya udah mepet. Jadi untuk kemudian mencapai posisi saat ini tuh sway-nya pol tenan kah? Aku perlu mengalami berbagai hal luar lika-liku kehidupan lah. Maka poin yang kemudian ingin aku sampaikan teman-teman sebelum aku tutup nanti, sebenarnya kepemimpinan itu aspeknya tuh banyak banget, kompleks banget lah. Kita harus punya visi, punya planning jangka panjang, gimana cara kita punya karisma buat nge-handle forum, pun juga masalah ambisi gitu teman-teman. Gimana caranya kita memimpin banyak orang, yang setiap orang tuh nggak mau dipimpin dengan cara yang sama. Ada orang yang suka diapresiasi, ada yang orang kalau nggak dimarahin tuh nggak bisa, dan lain sebagainya. Dan ini, itu tuh buat mencapai poin ini, itu tuh prosesnya panjang. Mungkin tekniknya nanti bakal dijelasin sama Ridwan ya. Cuma yang jelas, posisi untuk kemudian menjadi pemimpin baik, itu prosesnya panjang banget. Nggak singkat, perlu proses. Aku dulu perlu punya tim yang kacau dulu ketika pada kelas 10 ya. Aku dapat kesempatan jadi koordinator gitu ya. Tapi akhirnya nggak berhasil. Dimusuhin sana sini, tapi habis itu aku belajar gimana caranya menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Pun juga cara memimpin itu juga banyak banget, teman-teman. Ada cara kepemimpinan otoriter, karismatik, moralis, demokratis, dan cara-cara lainnya. Dan ini nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Kadang kita harus otoriter, tapi kadang kita juga harus demokratis. Pun juga moralis, kadang juga harus karismatis. Dan ini tempatnya tuh beda-beda. Dan cara penempatan yang baik itu butuh proses. Kapan kita tahunya? Itu berdasarkan jam terbang, teman-teman. Baik buruknya dan lain sebagainya. Maka poin yang ingin aku sampaikan di sini adalah
pada akhirnya jadi pemimpin yang baik itu butuh waktu, butuh proses, pelan-pelan, nggak bisa langsung, butuh jam terbang, harus dinikmati, seenggak enak apapun, sedihina-hinanya teman-teman, itu proses teman-teman. Dan pada akhirnya, jadi yang pemimpin yang baik itu butuh keberanian, berani gagal, berani ambil resiko, berani ambil kesempatan, berani bangkit lagi kalau misalkan gagal, berani menurunkan egonya, bahkan berani untuk belajar dari pengalaman. Termasuk ketika aku diketawain teman-temanku waktu ngisi sambutan menjadi ketua kajian Sori Padmanaba, teman-teman. Dan juga pengalaman-pengalaman lainnya. Dan pada akhirnya, jadi pemimpin yang baik itu tidaklah instan, teman-teman. Bahkan mie instan pun, itu kan perlu direbus dulu ya, nggak bisa langsung dimakan kan. Nah, maka sebenarnya yang ingin aku sampaikan adalah hal tadi ya, bahwa emang itu tuh semuanya perlu waktu. Cuma ada satu poin yang kemudian belum aku sampaikan, dan ini penting banget selama perjalanan aku mainin Harvest Moon. Yakni adalah, ada satu sosok di situ ya, ini Bapak Kepala Desa, kalau nggak salah, Pak siapa, aku lupa namanya, dan jujur hadirnya Bapak Kepala Desa ini, itu krusial banget di permainan game Harvest Moon. Jadi sederhananya adalah, walaupun tadi aku bilang aku ngebangun kebun itu sendiri, pada akhirnya, Thomas, iya bener banget Thomas, Pak Thomas, Mr. Thomas, pada akhirnya walaupun aku ngebangun itu sendiri, itu sebenarnya nggak murni aku ngebangun sendiri, banyak banget orang-orang yang berperan penting, termasuk Pak Thomas ini. Maka emang untuk sukses di Harvest Moon, untuk jadi juragan kebun yang sukses, itu tuh nggak bisa sendiri. Pada akhirnya kita butuh tokoh-tokoh yang lebih tahu, yang emang tinggal di desa itu lebih dulu, dan lain sebagainya. Dan satu tokoh ini yang kemudian akan dihadirkan di forum sore hari ini, teman-teman, yakni adalah tokoh mentor, tokoh yang mana akan teman-teman dapatkan di forum mentornya, akan teman-teman dapatkan setiap pekannya. Orang-orang yang lebih dulu masuk di SMA 3, orang-orang yang lebih dulu menjadi bagian dari Padmanaba, orang-orang yang lebih dulu akan menjadi mentor teman-teman, ngebimbing teman-teman selama masa SMA. Dan orang-orang inilah yang menurut aku cukup menjadi turning back point aku pada saat SMA. Nggak melulu aku berjuang sendiri, nggak. Pada akhirnya banyak orang yang di atas sana yang ngebimbing aku, supaya ngasih tahu aku dulu kapan kemudian aku salah, kemudian gimana cara yang lebih benar, dan lain sebagainya. At least walaupun kadang sering membosankan ya, Thomas kan pada akhirnya sering ganggu ya, kayak apa sih udah tahu gitu. Cuma emang walaupun sering kadang mentor ini atau Pak Thomas ini sering ngeselin gitu, tapi pada akhirnya Pak Thomas ini luar biasa banget, berperan banget selama aku sukses jadi juragan kebun. Pun juga ketika aku sukses di Padmanaba, peran mentor ini krusial banget gitu ya. Ada Mas Dias 69, Mas Farhan 68, Mas Haji 68, Mas Gamal 71, Izal 71, Mas Apip 70, dan lain sebagainya lah. Tokoh-tokoh yang kemudian jadi panutan banget selama memasuki masa Padmanaba. Maka di akhirnya aku cuma mau bilang bahwa 2020 kemarin itu berat banget. Teman-teman bahkan nggak bisa masuk SMA secara luring. 2021 bisa jadi lebih berat lagi. Bahkan selama teman-teman masuk SMA, teman-teman akan melalui jalan yang berbagai keterjalan gitu. Maka aku mengutip apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy, salah satu tokoh besar dunia di Amerika sana, presiden, mantan, bahwa kalau misalkan teman-teman ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Kalau misalkan teman-teman ingin berjalan jauh, ya jalanlah bersama-sama. Dan ini ada satu story yang aku dapat dari Amelian Dani tadi siang, teman-teman. Ini barusan aku screenshot, bahwa bisa jadi orang-orang yang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang akan menjadi luar biasa ke depannya gitu. Kita hari ini adalah, kita di masa depan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Kita nggak bakal tahu orang-orang di sekitar kita tuh siapa aja yang kemudian bisa luar biasa gitu. Bahkan kita nggak tahu gitu, kita di masa depan tuh kayak gimana. Tapi yang jelas adalah, manfaatkanlah momen di SMA ini dengan baik, teman-teman, supaya teman-teman bisa menjadi orang yang bisa sukses dan mensukseskan orang lain di masa depan. Teman-teman bisa menjadi orang yang hebat di masa depan, ada dengan struggling di masa ini, teman-teman. Dan mentor teman-teman, aku yakin sangat berperan penting dengan suksesnya teman-teman di masa depan pula. Mungkin itu aja yang kemudian bisa aku kasih. Terakhir, kita di masa depan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Bila hilif sabil haq, fastabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Mas, agak overlap ini waktunya. Banget Jang. Jadi memang benar ya Jang, bahasanya memang pemimpin itu bukan satu hal yang diturunkan secara cuma-cuma, tapi juga perlu kita usahakan, perlu ada keberanian di sana gitu ya. Dan tentunya kita nggak bisa berhasil sendiri ya, kita butuh orang-orang lain, tentunya kita jadi sumber yang mentor. Oleh karena itu kita tahu ya bahasanya Padmanaba itu kan ada School of Leadership ya kan. Nah, salah satunya bagaimana kita bisa mengoptimalkan jiwa-jiwa kepemimpinan nih di teman-teman dari mahasiswa dari
adik-adik teman-teman dari siswa baru nih gitu kan. Makanya kita adakan mentoring ini karena harapannya untuk mempercepat teman-teman biar segera bisa menyesuaikan dengan lingkungan SMA 3 sekaligus untuk bisa menjadi sosok-sosok yang seperti Mas Ujang ini gitu ya. Jadi Mas Ujang ini hasil produk dari mentoring gitu ya. Dia Mas Ujang ya. Amin. Tapi aku mau koreksi sedikit, Fer. Sebenarnya ada dua teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori yang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu diturunkan, jadi ada orang yang karismatik sejak lahir gitu ya. Tapi juga ada kepemimpinan yang by proses gitu. Nah, karena aku sadar bahwa aku ini orang yang cupu gitu ya, bahkan pada saat sampai SMP, bahkan di SMA pun, bahkan sekarang ya masih nggak jelas gitu ya. Aku ngelihat ada beberapa orang yang emang dia lahir jadi orang yang hebat ya. Beberapa orang temanku yang pada saat SMA tuh kalau ngomong langsung keren gitu. Tapi kan aku enggak nih. Makanya karena aku sadar diri, aku ngerasa aku butuh mengalami proses ini gitu. Proses yang harus naik turun dan yang sebagainya itu, Mas Ferry. Dan emang jujur ada banyak kontribusi besar kakak-kakak kita yang pada saat itu menjadi mentor selama menjadi bagian dari Patmanaba. Ini itu sih, Fer, closing statement dari aku. Oke, siap Ujang. Makasih yang udah menyampaikan materinya. Tentunya semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, teman-teman siswa baru ya gitu ya. Dan mungkin langsung aja teman-teman, kita langsung ke pembicara berikutnya yang tidak kalah keren juga dengan Ujang. Pokoknya kedua orang ini emang ya dua sosok yang saling dekat juga. Jadi Ujang dan Ridwan ini juga saling dekat juga. Ya. Oke, nah kita langsung saja ke Ridwan nih. Halo Ridwan. Halo Mas Ferry. Halo, apa kabar Man? Apa kabar Man? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, silakan Man, langsung aja sikat waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi menarik ya, karena biasanya waktunya tuh habis di pembicara pertama gitu ya. Tapi nggak apa-apa Mas Ujang, karena materinya menarik, jadi nanti mungkin saya nambahin aja, lengkapin aja gitu ya. BTW aku sama Ujang ini emang cukup dekat ya, jadi Ujang ini selalu ready gitu ketika aku butuh bantuan, misalkan beli laptop gitu, terus tiba-tiba dia siap datang untuk milihin laptopnya yang mana gitu ya. Salah satunya ini aku baru pertama kali ya pakai laptop ini untuk nge-zoom gitu, untuk Google Meet. Jadi terima kasih untuk Mas Ujang atas saran buat laptopnya gitu ya. Oke, dan teman-teman semua mungkin bisa cek sound dulu juga ya. Kalau tadi Mas Ujang cek soundnya pakai suara, mungkin kalau sekarang aku mau coba pakai kolom chat gitu ya. Jadi biar teman-teman yang mungkin nggak pede sama suaranya, misalkan suaranya dianggap nggak bisa nyanyi atau gimana, mungkin bisa ketik di kolom chat gitu ya. Nah, aku pengen tahu sekarang teman-teman, siapa aja disebutin guru yang ngajar teman-teman di kelas 1 di semester kemarin. Bisa di chat di kolom chat. Siapa aja? Yo, guru yang mengajar di kelas 1 ya? Ya, yang kemarin. Oke, langsung. Oke, 10 detik ya teman-teman ya. Pak Sumantara. 9. Oh, Pak Sumantara tuh. Pak Hari, Pak Paijan. Siapa lagi? Ayo, lagi yo. Ujang ini pencitraan kalau Ujang. Wulan Sensei. Siapa lagi teman-teman? Ini yang jawab kok alumni ya. Tolong yang kelas 1, yang kelas 10. Pak Is, Miss Indah, oke. Pak Suhan, Frau Anna. Wah, ini Frau Anna mahasiswa anak-anak Jerman ya. Kalau aku dulu kebetulan ekonomi, jadi nggak dapat yang namanya Frau Anna gitu. Oke, Pak Sadono, Pak Rudi. Ya, mungkin beberapa masih familiar ya nama-namanya. Pak Rudi, terus ada Pak Mario, Pak Sumantara, gitu-gitu ya. Dan itu semua sayangnya gitu, teman-teman belum bisa ketemu langsung sama mereka ya. Karena kalau udah ketemu langsung pasti menarik nih gitu. Menariknya dua sih teman-teman. Pertama dapat ilmunya, kedua ngomonginnya gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau kita pasti juga akan ngomongin guru-guru itu ya. Kayak misalkan Pak Iki, oh Iki ngomongin ini Ki, Bu Iki kayak gini gitu. Tapi itu nggak masalah sepanjang kita nggak berniat untuk ngejek gitu ya, nggak berniat untuk yang buruk-buruk gitu ya. Ini dulu Mas Ujang ini salah satu pakarnya ini untuk ngecek guru gitu ya. Dikritis ya. Kritikus ya. Oke, terus satu lagi teman-teman, mungkin aktivitas apa yang teman-teman sering lakukan ketika di masa COVID-19 gitu. Bisa diketik di kolom chat. Aktivitas apa yang paling sering dilakukan ketika COVID-19? Tidur. Wah, ini Tidur ya. Saya juga suka tidur ya kalau tidur, makan. Minum nggak nih? Biar nggak keselak nih.
Ada yang suka nonton drakor ketika masa COVID-19? Para cewek-cewek ini belajar, Masya Allah luar biasa ya. Wih, lele. Oke, bantu ortu main Harvest Moon itu Mas Ujang aja ya sama Mas Damar. Yang lain mungkin enggak. Oke, thank you teman-teman. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan kalau misalkan ketika kita COVID-19 itu kita bisa banyak melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda dulu ketika kita ada di SMA 3, aku, Mas Ujang, Mas Ferry, Damar gitu ya. Itu mungkin kita nggak banyak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di masa COVID kayak gitu. Nah mungkin aku bisa share screen, apa aja sih yang sebenarnya dulu kita lakukan gitu ketika di masa normal gitu ya. Nah ini teman-teman. Jadi aku bersyukur ya ketika diundang datang ke Studium General ini, sekalian aku flashback gitu ke memori-memori lama. Dulu memori-memori waktu dulu namanya MOP PPLB ya, ini sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah satu angkatan kita gitu ya. Dulu masih pakai itu, suruh bikin-bikin name tag yang gedenya segitu gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang. Nanti dinikmati aja prosesnya. Insya Allah akan ada manfaatnya gitu dari PLS itu kayak gitu. Terus juga dulu ini sebelah kanannya itu ya kita ikut. Dulu aku ikut Bayangkara Padmanaba gitu ya. Ini latihannya luar biasa ya. Jadi calon Bayangkara Padmanaba itu digembleng gitu selama lebih kurang 2-3 bulan. Kita latihan gitu setiap hari, setiap sore harinya. Dan itu menarik banget karena pada saat itu ya, fun fact-nya, itu aku jadi lebih sehat dan tidurnya itu bisa lebih teratur kayak gitu. Beda kalau zaman sekarang ya, nggak pernah olahraga, nggak pernah apa sih. Tidur itu bisa dari malam gitu bangun subuh tidur lagi sampai jam 10 pagi gitu ya. Saking kita nggak teraturnya karena nggak ada latihan-latihan fisik. Nah dulu waktu bapat itu kerasa banget kalau badannya tuh sehat gitu ya. Dan dulu aku juga kurus ya sekian kilogram yang lalu gitu. Sekarang udah mungkin meningkat berapa puluh kilogram gitu ya. Ya semoga bisa turun lagi jadi slim lagi gitu kayak dulu ketika masa SMA. Terus juga dulu di OSIS gitu ya. Ini sebelah kiri bawah OSIS. Terus di sebelah kanan itu namanya Safrida atau Safari Idul Adha. Jadi kita datang ke desa-desa terus kita motong-motong daging gitu ya, istilahnya nyumbang ke sana berupa hewan kurban kayak gitu. Nah, terus dilanjut lagi dengan beberapa event-event yang lain gitu ya. Dulu aku ketua Padmanaba Islamic Festival itu yang kiri atas. Itu ada Mas John Hilmi yang pegang poster, dia koordinator publikasi. Partnerku juga ya di SKI kayak gitu. Terus di sebelah kanan ini yang mungkin teman-teman belum merasakan nih sampai sekarang adanya namanya Masa Padmanaba gitu ya. Masa Padmanaba itu kita supporteran gitu di stadion gitu ya. Terus misalkan ada yang main basket, terus ada yang ngedance gitu. Dan kita supporteran teriak-teriak sampai suaranya habis kayak gitu. Itu dulu kita lakuin setiap tahun sekali di waktu masa DBL gitu. Mungkin teman-teman dulu kalau SMP ada JRBL ya. Kalau di SMA kan ada DBL. Terus juga aku dulu pernah ikut jubah macan ya di teater kiri bawah gitu. Jadi tagline-nya itu emang macan gitu ya. Jadi kalau lihat apa tangan-tangannya itu kan kayak tangan-tangan macan gitu. Karena kita dulu ngadain teater pentas besar jubah macan gitu. Mungkin teman-teman bisa searching di YouTube gimana hebatnya sih pentas jubah macan. Dan juga yang selanjutnya aku juga jadi acara di PSTW ya waktu itu di PSTW 2014. Nah, itu di masa kelas 1 dan kelas 2. Terus ketika masa kelas 3 gitu ya, kita tentunya jadi lebih serius belajar gitu ya. Mungkin aku ini sesuatu yang nggak harus ditiru ya. Dulu aku ketika kelas 1-2 mungkin nggak begitu banyak belajar gitu. Tapi di kelas 3 belajar rajin. Dan ini kiri atas itu ada foto kelasku di 12 IPA 1 gitu ya. Ada Bu Lili. Nah mungkin teman-teman nanti kalau kelas 12 tahu yang namanya Bu Lili itu ya. Ini guru yang paling fenomenal gitu. Karena kita telat 1 detik aja itu kita nggak boleh masuk gitu ya. Terus kita kalau misalkan nggak nulis nama di kertas ujian kita, itu langsung dicoret kertas ujiannya. Jadi nggak bakal boleh kita ngumpulin kertas ujian itu. Kayak gitu. Saking tegasnya beliau Bu Lili. Kayak gitu. Dan itu adalah wali kelasku dulu di 12 IPA 1 gitu ya. Dan ternyata aku punya foto bareng Mas Ujang ya waktu itu. Tapi ada teman satu lagi, Mbak Galuh namanya di tengah itu. Jadi kita dulu punya semacam geng gitu ya. Geng apa ya Mas Ujang ya dulu ya. Geng ini yang lolos SNMPTN wah gaya nih. Trio macan, sombong tuh kalau itu. Trio macan, ingat trio macan. Iya, jadi benar Mas Ferry. Jadi dulu alhamdulillah gitu kita meskipun mungkin nggak banyak belajar gitu ya kelas 1-2, tapi alhamdulillah Allah masih kasih kita lolos SNMPTN gitu. Dan kita bertiga ini yang bantu teman-teman yang lain untuk data gitu. Siapa aja yang mau masuk
jurusan ini, siapa yang mau masuk jurusan ini, karena kita udah nggak ada beban harus lolos di SBMPTN kayak gitu. Dan itu semua kita lalui ya dari kelas 1 masuk mau PPLB sampai ikut event-event organisasi sampai akhirnya di wisuda dan sekarang jadi seperti kita gitu ya. Dan ini mungkin sedikit CV aku. Kalau Mas Ujang mungkin menampilkannya full gitu ya, tapi kalau aku pilih-pilih aja lah mana yang kira-kira cocok gitu untuk ditampilkan gitu ya. Jadi aku sama di Mas Ujang di Excel Future Leaders Awardee, terus juga ada di beberapa di kampus ya, ada di KPUM tadi udah disebutin Ferry, terus di Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam jadi sekjen gitu. Dan sebenarnya yang pengen aku ceritain banyak itu lebih ke dulu di masa-masa ketika SMA gitu ya. Jadi dulu aku ketua PLS, terus ketua SKI, cari bapat gitu ya, terus koordinator bidang 1 sama ketua Padmanaba Islamic Festival gitu. Nah, banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain, cuman yang nggak jadi ketua nggak aku cantumin ya. Waduh, sombong banget. Jadi dulu aku sempat nyobain, aku dulu pernah punya nadar gitu ya ketika SMA, aku pengen nyobain semua divisi yang ada di event-event gitu. Terus sampai sekarang yang aku belum pernah masuk divisinya itu cuman kalau nggak salah divisi mulmed sama divisi dekor gitu. Kenapa? Karena emang aku nggak jago di dua itu ya, nggak jago di gambar-gambar gitu. Tapi divisi yang lain udah pernah aku ikuti semua, keamanan, perkap gitu ya. Jadi meskipun aku di acara nih Mas Ujang, tapi juga pernah kok nyobain perkap, disuruh-suruh gitu ya, jagain venue dedikat kayak gitu. Ada orang yang masuk sampai kebakaran waktu itu dedikatnya ya. Dan itu juga aku pernah rasain gitu selama di masa SMA. Dan ini kalau mau teman-teman mau kontak lebih lanjut bisa follow juga atau kontak WA di sebelah kiri layarnya teman-teman kayak gitu. Itu. Nah, terus hari ini mungkin sedikit waktu yang diberikan panitia ya, kita bakal ngomongin tentang a great Muslim leader gitu ya. Jadi sebenarnya Muslim leader itu harusnya seperti apa gitu. Nah, ini sangat relevan banget ya buat kita karena kita ini kan School of Leadership ya. Suka digaung-gaungin nih kalau SMA 9 itu School of Culture and Art, kalau SMA 6 itu School of Research gitu ya, meskipun jadinya tawuran gitu ya SMA 6, tapi dia tagline-nya itu School of Research. Nah, kita SMA 3 itu adalah tagline-nya School of Leadership. Jadi harusnya kita tuh belajar yang namanya kepemimpinan itu kayak gimana. Nah, anyway, kepemimpinan itu bukan cuma tentang ini itu ya. Ini foto yang menurut aku menarik banget ya. Di sebelah kiri itu aku waktu ngisi, jadi ngisi acara di SKI, terus yang sebelah kanan tuh waktu acara apa ya itu di Artbox, jadi aku diangkat gitu ya sama teman-teman yang lain gitu. Kalau nggak salah waktu PLS, kalau nggak salah. PLS nih kan? PLS ya. Ya, betul. Nah, jadi leadership itu bukan tentang cara ngomong doang, bukan tentang diperhatikan oleh orang banyak, bukan cuma tentang itu. Kalau tentang itu mah semua orang bisa ya, belajar public speaking, ikut seminar-seminar di mana-mana, itu gampang kayak gitu. Tapi yang lebih susah leadership itu kita harus melihatnya secara lebih luas gitu. Nah, jadi kalau kita kaitin deh sedikit sama agama kita gitu, kalau contoh yang paling role model yang paling istimewa menurutku itu adalah Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kalau kita kenal mungkin kita pernah baca, pernah belajar dulu waktu SD, waktu SMP gitu ya tentang pribadi Rasulullah SAW gitu. Ya simpel-simpel aja dari 4 sifatnya beliau gitu ya. Yang pertama dari sidik gitu ya. Bagaimana tentang jujur gitu. Nah aku mau cerita sedikit pengalamanku dulu gimana caranya berusaha untuk menjadi jujur gitu ya di dalam sebuah organisasi kepemimpinan. Jadi dulu aku ikut yang namanya KPU Mahasiswa ya, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, baru selesai 2 bulan yang lalu gitu. Jadi kita memilih kayak anggota BEM, terus Presiden Mahasiswa BEM gitu ya, terus anggota kalau di sini, kalau di sekolah namanya MPK gitu ya, kalau di kampus namanya MPM gitu. Nah, di situ kebetulan ada teman dekatku yang juga nyalon jadi Presiden Mahasiswa gitu. Nah, ini kan dianggap nih, wah ini ada nepotisme ini, ketuanya KPU, temennya calon presiden mahasiswa gitu ya. Nah, di sini aku belajar banget gimana caranya untuk bisa tetap jujur gitu. Meskipun dia teman dekatku, ya kita nggak boleh dong bertransaksi demi dia jadi presiden mahasiswa kayak gitu. Nah, akhirnya meskipun diomongin banyak orang, ya at least dengan tetap berpegang teguh pada prinsipku untuk jujur, ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Meskipun ya akhirnya si temanku ini juga menang gitu ya. Tapi nggak tahu juga menangnya juga pasti karena effortnya dia sendiri gitu ya. Terus yang kedua di Excel Future Leaders, kita tuh diajari ya Mas Ujang ya, gimana caranya untuk jujur mengakui kesalahan kita. Jadi kalau kita salah, misalkan kita masuk ke dalam ruangan gitu, terus kita nggak menyapa gitu. Nah itu kan kita nggak boleh tuh harusnya. Nah itu kita harus jujur mengakui, ya aku salah.
minta maaf, terus habis itu memperbaiki kayak gitu. Nah, di sini penting sifat sidik ini untuk tetap ada dalam setiap kepemimpinan kita. Itu. Terus yang kedua ini sifat amanah gitu ya. Amanah ini bisa dipercaya gitu. Jadi dulu ketika bapat, aku cari bapat kan, itu menarik banget ya. Jadi kisah untuk jadi cari bapat itu, mungkin nanti teman-teman kalau ikut tonti, aku nggak tahu ya kalau di masa COVID gini tontinya kayak gimana ya. Mungkin baris virtual gitu ya, bikin video virtual atau gimana nggak tahu. Tapi intinya kalau dicari bapat itu teman-teman akan belajar manage orang-orang yang orangnya itu capek gitu ya, capek tapi dia harus latihan, terus dia harus menang lomba kayak gitu. Itu gimana cara manage-nya, kita harus amanah gitu. Dan juga yang kedua ini PPLB gitu ya. Mau PPLB menurutku ini adalah satu organisasi yang benar-benar membuat aku mikir gitu, gimana ya caranya untuk menjadikan adik-adik yang baru masuk itu ready, bisa beradaptasi dengan lingkungan Padmanaba kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bakal ngalami juga gimana disiapkan oleh kakak-kakaknya untuk bisa ready masuk di SMA 3 kayak gitu. Nah, ini sifat yang kedua yang amanah yang dicontohkan sama Nabi Muhammad. Terus yang ketiga, tabligh gitu, menyampaikan. Jadi aku juga berupaya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan ya. Misalkan ini sebelah kiri adalah teman-teman SKI, terus sebelah kanan ini di kampus di Syariah Economics Forum gitu. Jadi aku tahu apa yang baik, berusaha aku sampaikan gitu. Sebagai pemimpin yang baik, kita nyampaikan. Kita ketika organisasi ini mau jalan ke satu tujuan, ya kita berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan cara-cara yang baik kayak gitu. Nah, itu aku coba implementasikan gitu ketika di kampus dan juga ketika di sekolah gitu ya. Nah, dan yang terakhir fatonah atau cerdas gitu ya. Menurutku ini satu hal yang mutlak harus dimiliki seorang pemimpin gitu ya. Cerdas ini bukan IPK atau nilai gitu ya, bukan terus nilai teman-teman 9 terus teman-teman fatonah, enggak. Tapi fatonah ini tuh maksudnya adalah ketika teman-teman menghadapi masalah, apa jalan keluar yang bakal teman-teman lakukan kayak gitu. Misalkan dulu ketika PIV nih, PIV ini dulu pesertanya sedikit gitu. PIV ini kan kayak lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba, ada lomba azan, ada lomba ngaji gitu ya. Dulu pesertanya sedikit tuh. Nah, akhirnya kita cari cara gimana caranya untuk publikasinya itu keluar Jogja, ada yang ke Solo, ke Magelang gitu ya, ke Bantul gitu, demi mendapatkan peserta yang banyak. Nah, itu salah satu cara meningkatkan kecerdasan kita. Sama yang kedua, yang KMAP sebelah kanan ini, karena di masa COVID-19 ya pasti banyak perubahan gitu, sehingga kita harus adaptasi dong, gimana caranya tetap ngadain kajian dengan cara online kayak gitu. Makanya apresiasi teman-teman panitia bisa ngadain studium general walaupun secara online gitu. Dan nanti mungkin teman-teman mentoringnya juga secara online ya. Nah, nanti bisa dinikmati aja, terus pasti ada perbedaan sih dengan yang dulu ketika kita offline ya, tapi insya Allah perbedaannya itu bisa diminimalisir kayak gitu. Jadi itu 4 sifat yang aku rasa penting banget untuk kita punya sebagai seorang calon pemimpin di Padmanaba maupun di kehidupan selanjutnya. Nah, cuman aku juga nggak matok tinggi-tinggi ya, karena Nabi Muhammad itu kan sempurna banget gitu ya. Sedangkan ada sahabat di bawahnya itu yang juga hampir sempurna, tapi dia nggak punya semua sifat Nabi gitu ya. Namanya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu tokoh panutanku. Kenapa? Karena bahkan dulu bisa pas banget ya. Jadi dulu itu ada yang namanya kajian Islam intensif Padmanaba gitu. Itu teman-teman dibawa ke sebuah desa, nanti kita live in di sana gitu ya. Live in di sana, terus nanti kita akan ngobrol sama warga di sekitar situ. Gitu. Nah, waktu itu aku dapat kelompok namanya kelompok Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan menurutku ini cocok banget sama aku. Kenapa? Karena aku nggak seperti Umar gitu ya. Umar yang bisa marah-marah gitu. Iso tiba-tiba nek misalkan lihat suatu hal yang buruk, hal yang nggak sesuai, dia langsung marah-marah gitu. Enggak, tapi Abu Bakar ini justru sebaliknya. Melihat apapun, dia berusaha untuk baik gitu. Nah, menurutku aku juga orang yang seperti itu. Jadi aku orang yang nggak bisa gampang marah gitu ya. Marahnya mungkin susah, tapi kalau udah marah mungkin ya marah banget gitu ya. Nah, tapi pada beberapa kasus itu lebih mirip kepada Abu Bakar. Nah, aku coba untuk yowes kayak Abu Bakar kayak gitu. Nah, salah satu contohnya sifatnya Abu Bakar itu kan ketika dia sama sahabat-sahabat yang lain gitu ya, terus dia itu selalu berusaha untuk jadi orang yang berpikiran positif gitu. Jadi nggak langsung marah-marah gitu. Bahkan dulu ketika Nabi Muhammad hijrah itu kan Isra Mi'raj, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan Abu Bakar langsung percaya dengan Nabi Muhammad kayak gitu, langsung percaya, dan dia juga berusaha untuk meyakinkan kaum-kaum Quraisy yang lain kayak gitu. Nah, itu istimewanya dari sifat Abu Bakar
Dan aku secara pribadi pengen untuk menjadi seperti Abu Bakar gitu ya. Dan ternyata teman-teman, Muslim leader itu ternyata banyak gitu ya di dunia gitu. Termasuk salah satunya ini adalah Sadiq Khan gitu ya. Kalau teman-teman mungkin udah familiar sama yang namanya Erdogan gitu ya, sama yang namanya siapa. Tapi ada satu Muslim leader yang dia itu nggak begitu disorot. Dan ternyata dia adalah seorang wali kota di kota yang mayoritas penduduknya itu Kristen gitu ya. Yaitu kota London gitu. Ini adalah the first Muslim mayor gitu ya. Bukan mayor. The first Muslim mayor di London. Bahkan mungkin di Inggris gitu ya. Karena dia menggebrak gitu. Tiba-tiba pertama kali ada seorang Muslim yang bisa jadi mayor atau wali kota di London kayak gitu. Dan masih banyak kisah-kisah Muslim leader lain yang bisa kita tiru kayak gitu. Itu ya. Dan kalau bicara tentang theoretical framework-nya juga ada. Ini cuma menampilkan aja kalau ternyata ini juga pernah diteliti loh sama banyak orang tentang gimana sih jadi seorang Muslim leader yang baik. Nah, mungkin ini bagian-bagian akhirnya. Jadi teman-teman ketika teman-teman itu merasa, wah aku pengen jadi seorang pemimpin nih. Nah, syaratnya yang pertama harus dilakukan itu adalah mulai dulu gitu ya. Jadi sepingin apapun teman-teman jadi pemimpin, kalau teman-teman nggak mulai itu nggak bakal bisa gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau teman-teman udah merasa, wah aku nek daftar event ini nanti takutnya nggak keterima gitu. Atau kalau aku daftar ketua ini takutnya nanti diomongin sama orang-orang gitu. Nah, maka teman-teman percayalah, teman-teman nggak akan pernah berhasil sukses. Karena teman-teman nggak bisa memulai, nggak bisa mengalahkan diri sendiri melawan kekhawatiran diri sendiri. Terus apa yang terjadi Mas? Kalau misalkan nanti di tengah jalan ternyata gagal, ya wis tinggal coba lagi gitu ya. Nggak perlu ditanya nih, aku sama Ujang mungkin berapa kali ya gagal. Misalkan kita apply beasiswa apa terus gagal, ya udah kita coba apply yang lain. Kita apply kerja mana nggak keterima, ya udah kita coba apply yang lain. Kalau nggak kayak gitu ya kita nggak bakal bisa maju. Gitu ya. Jadi syarat yang pertama adalah kita harus mulai dulu. Gitu ya. Kita harus mulai dulu. Mulai dari mana? Tentunya dari diri kita sendiri dong. Jadi kita coba memimpin diri kita sendiri. Apa yang harus aku lakukan dalam sehari ini kita petakan. Jadi pertama ngapain, habis itu ngapain. Terus nanti kalau ada waktu senggang aku isi dengan ngapain, kayak gitu ya. Itu penting kita mulai dari diri sendiri. Dan juga dari keluarga kita gitu. Kita mulai coba apa yang mungkin kurang pas di keluarga kita coba kasih tahu. Kita coba membuat suasana keluarga kita lebih menarik gitu ya untuk dijalani bersama-sama gitu ya. Dan mungkin yang paling relate bagi kita sekarang adalah di teman-teman kita gitu ya. Mungkin teman-teman kelas 10 ini kan belum kenal ya satu sama lain, kayak maksudnya belum tahu nih anak ini karakteristiknya gimana karena belum pernah ketemu gitu. Nah, coba teman-teman kalau berorganisasi meskipun secara online nanti pasti akan ngerasa oh ini orangnya kayak gini, ini orangnya kayak gini gitu. Jadi lebih tahu dan lebih bisa memimpin satu sama lain gitu. Dan juga yang terakhir, harapannya nanti setelah lulus dari SMA 3 itu teman-teman bisa memimpin di masyarakat gitu ya. Kayak kita lihatlah banyak permasalahan di masyarakat kayak ini, misalkan banyak pedagang yang masih miskin gitu ya. Terus di masa Covid ini banyak orang-orang kehilangan pekerjaan. Kemarin juga menarik teman-teman dari Padmanabaya itu bikin semacam donasi gitu untuk dikasih APD ke rumah sakit. Nah, coba kita juga mulai berpikir ke sana karena masyarakat itu membutuhkan kita sebagai anak SMA 3 kayak gitu. Dan menariknya ketika kita keluar ya ke masyarakat, aku pernah jadi ketemu terus ditanyakan SMA mana Dek gitu. SMA 3 Mas kayak gitu. 3B terkenal gue wong-wonge pinter-pinter yo dan baik-baik kayak gitu. Nah, jangan sampai image masyarakat tentang SMA 3 itu hilang di kita. Wah, iki SMA 3 saiki wonge ganyik-ganyik yo, sombong-sombong, ora iso dijak komunikasi gitu. Nah, harusnya kita mulai terjun ke masyarakat nih. Kayak Mas Ferry ini jago ya, Mas Ferry ini bikin apa pelatihan-pelatihan gitu ya Mas Ferry di masyarakat ya. Nanti mungkin bisa sharing-sharing sedikit juga tentang apa kontribusinya buat warga desanya kayak gitu. Oke. Nah, tapi sayangnya teman-teman semua, kita kan di masa COVID-19 ya. Tadi udah sempat disebutkan dan kita harus banyak beradaptasi gitu. Pembelajaran jarak jauh gitu ya. Ini salah satu training yang aku lakukan dengan jarak jauh gitu. Nah, terus gimana cara kita untuk memupuk kepemimpinan ketika di masa COVID-19 gitu? Ya it's okay, karena masanya seperti ini, ya udah kita coba untuk ikut berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh SMA 3, meskipun itu secara online gitu ya. Misalkan kalau udah ada bukaan ekskul silakan coba ikut kayak gitu. Nanti mesti ada sedikit
nilai-nilai kepemimpinan yang bisa teman-teman dapetin, meskipun mungkin nggak seoptimal ketika di masa offline gitu ya, tapi insya Allah tetap ada. Jadi join aja, gabung aja, nanti ketika udah offline dimaksimalin lagi gimana caranya biar kita bisa dapat kepemimpinan yang bagus gitu. Jangan sampai disia-siakan gitu ya masa SMA 3-nya. Itu. Dan yang terakhir mungkin teman-teman jangan lupa juga untuk mencari lingkar-lingkar kebaikan gitu ya. Ini adalah gambaran dulu ketika studium general mentoring mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Waktu itu aku jadi mentor gitu. Dan penting sekali bagi kita untuk kalau mau belajar kepemimpinan tuh kita harus sama teman-teman yang suportif gitu ya. Bayangin nggak? Kita mau belajar sesuatu tapi teman-temannya toksik gitu ya. Jadi teman-temannya tuh nggak penting gitu, ngomongin yang nggak jelas gitu. Nah, maka kita harus cari teman-teman yang suportif. Nah, plus juga mentor yang suportif gitu. Makanya tadi Ujang udah sempat mention, mungkin nih mentor-mentor teman-teman dari angkatan 77, 76 itu adalah orang-orang yang udah pernah punya pengalaman lebih baik dari teman-teman. Maka tanya gitu. Kalau mereka cuma ngasih ilmu agama, minta yang lebih dong. Apaan mentoring kok cuma isinya ilmu agama gitu. Kasih juga dong ilmu-ilmu yang lain, ilmu organisasi, kalau bisa ilmu bisnis gitu. Silakan minta ke mentornya masing-masing gitu. Jangan sia-siakan forum-forum mentoring yang bisa mencari untuk lingkar kebaikan bagi teman-teman semua. Itu ya. Jadi tadi tipsnya ada 3 teman-teman, silakan pertama dimulai dulu. Terus yang kedua kalau ada perubahan ya kita harus adaptasi, gimana caranya bisa tetap dapat. Dan yang ketiga jangan lupa untuk cari lingkar-lingkar kebaikan karena itu yang akan membuat kita lebih siap untuk jadi seorang pemimpin nanti di masa depan kayak gitu. Nah, dan mungkin ini quotes terakhir teman-teman. Ini adalah hal yang aku pikirkan selama ada di SMA 3. Aku bersyukur banget masuk di SMA 3, maka aku berpesan ke semua adik-adikku, jangan sia-siakan SMA 3 gitu ya. Kalian udah mengalahkan tuh banyak anak-anak lain, anak-anak yang mungkin pengen masuk SMA 3 tapi terkendala zonasi, anak yang pengen masuk SMA 3 tapi terkendala nilai gitu ya. Teman-teman udah berhasil mengalahkan mereka gitu. Jadi jangan sombong, justru teman-teman harus buktikan bahwa teman-teman tuh layak masuk SMA 3. Gimana caranya? Caranya adalah dengan ambil pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Jangan pernah sombong, selalu bersyukur, dan kita buktikan kalau kita mampu dengan ambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena hal seperti ini mungkin nggak didapat sama teman-teman lahir duluan SMA 3, dan percayalah itu akan berguna ketika teman-teman kuliah dan ketika teman-teman kerja. Udah banyak buktinya, salah satu buktinya adalah kami berdua, saya, Mas Ujang, kemudian Mas Ferry, Mas Damar, dan lain sebagainya. Kayak gitu. So, mungkin itu aja, semoga bisa bermanfaat dan ditunggu cerita-cerita menariknya dari teman-teman kelas 10. Semoga bisa betah di Padmanaba dan bisa explore sebanyak-banyaknya. Mungkin itu aja, thank you dari aku. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan laksanakan 3M. Ingat pesan ibu gitu ya. Ini aku dibayar sama pemerintah untuk bisa dibayar nih ya, protokol kesehatan. Thank you semuanya. Oke. Terima kasih banyak Ridwan sudah menyampaikan hal yang luar biasa tadi gitu ya, dan tentunya Ridwan juga mungkin sedikit juga cerita gitu ya, bahwasanya memang ketika teman-teman masuk ke SMA 3 tentunya teman-teman bawa beban gitu ya. Beban apa? Beban bagaimana meneruskan perjuangan ataupun apa yang sudah dibangun selama ini oleh teman-teman semuanya gitu. Jadi ya pastikan SMA 3 ini ya Padmanaba ini bisa berdampak bagi masyarakat gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang SMA 3 yang kemudian dia aktif di masyarakat dan sampaikan dan sebagainya. Jadi ya memang lahan belajar untuk teman-teman menjadi modal di kuliah ataupun dunia apapun itu ya memang di SMA 3. By the way juga aku dulu sempat disuruh mengajar yang namanya kelas event kan. Jadi kelas event itu mengajari bagaimana cara membuat, ya kita bersama-sama ya, itu di Universitas Kristen Immanuel UKRIM di daerah Sleman gitu. Basicnya karena memang Ferry ini dari SMA 3 yang terkenal dengan event gitu. Sehingga Ferry ini disuruh untuk mengajari teman-teman mahasiswa sana untuk membuat event. Jadi maksudnya embel-embel SMA 3, teman-teman ketika masuk SMA 3 itu menunjukkan benefit yang banyak yang tentunya bisa teman-teman manfaatkan kayak gitu. Oke, mungkin sebagai last question nih, karena memang waktunya udah mepet juga teman-teman, ada nggak apa yang menjadi pesan-pesan ini ya, pesan terakhir nih sebelum kita closing nih, sebelum acara ini berlanjut nih, untuk Ridwan
dan Elang Ujang ini sekaligus sebagai penyemangat teman-teman karena tentunya ini masih COVID ya, semester depan tentunya kita masih online, kita belum bisa berkegiatan secara offline. Apa pesan buat teman-teman yang besok masih berkegiatan secara online, sekaligus bagaimana untuk mendapatkan nilai-nilai nih, pengalaman-pengalaman meskipun kita berada di dunia yang online seperti ini kayak gitu. Udah aja, monggo silakan. Siapa dulu, Ujang atau Ridwan dulu nih? Mas Ridwan dulu monggo. Ya udah. Oh ya, siap. Oke, jadi benar banget ya teman-teman, di masa COVID-19 semua orang susah, kita juga susah, mau kerja susah, mau kuliah susah, semua susah gitu. Jadi jangan pernah merasa kalau teman-teman tuh susah sendirian gitu ya. Itu adalah sebuah rasa yang nggak baik gitu ya. Jadi teman-teman ketika ngelihat, oh diriku kok susah banget ya, bosen yang ngomah, gabut, orang ngopo-ngopo, nggak bisa ketemu teman-teman di kampus. Lihatlah bahwa banyak orang yang lebih susah daripada kita. Orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarganya karena mereka kena COVID-19 gitu ya. Jadi yang pertama perlu kita lakukan tuh bersyukur dulu teman-teman. Oh alhamdulillah aku masih dinai urip, masih dinai harta yang cukup, masih dikasih kesempatan yang banyak untuk bisa gabung di SMA 3 kayak gitu. Dan yang kedua, ketika kita merasa ada kekurangan, ada yang sesuatu yang nggak bisa optimal, jangan kita tinggalkan semuanya gitu ya. Jangan pernah kita tinggalkan sesuatu karena kita merasa nggak bisa optimal di sana gitu. Kenapa? Karena lebih baik dapat sedikit daripada nggak dapat sama sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada tawaran organisasi, tawaran ekskul, tawaran event, tawaran lomba bahkan gitu, silakan ikutan dulu aja. Daripada teman-teman gabut yang rumah turu-turu nonton drakor, dikon bantu wong tua juga males gitu ya, mending teman-teman ikut kegiatan bermanfaat, ikut organisasi, ikut ekskul, ikut lomba. Karena percayalah itu akan berguna meskipun teman-teman nggak seoptimal ketika di masa offline kayak gitu. Itu aja mungkin Mas Ferry, 2 pesan dari aku, bersyukur dan tetap melakukan walaupun tidak bisa maksimal kayak gitu. Oke, siap. Soalnya thank you buat Ujang nih, silakan Jang. Oke, aku cuma mau bilang bahwa 3 tahun masa SMA tuh waktu yang tidak lama teman-teman, sangat singkat. Jujur aku kayak nggak kerasa aja tiba-tiba baru pelantikan Fatma nambah, terus habis itu tiba-tiba udah lulus masuk teknik kimia UGM gitu, gak kerasa banget gitu. Maka di momen yang singkat ini dimanfaatin dengan baik aja sih. Jangan sampai teman-teman anggap aja SMA 3 tuh kayak madrasah gitu ya. Kan nggak semua orang yang masuk madrasah ini kan masuk dengan kondisi yang berbeda, keluar dengan kondisi yang berbeda juga kan. Ada yang kemudian banyak dapat ilmu, tapi juga ada yang nggak dapat sama sekali. Maka manfaatkan momen 3 tahun di SMA 3 ini dengan baik aja sih. Teman-teman harus sekolah yang benar gitu ya, biar bisa SNMPTN kayak Mas Ridwan. Tapi juga jangan lewatkan kesempatan-kesempatan untuk kemudian belajar hal-hal di luar itu juga gitu, berkegiatan. Daripada malas-malasan gitu. Toh juga di rumah nggak belajar kan. Mending juga ngebangun kesempatan hal-hal lainnya gitu, berkegiatan dan lain sebagainya. Yang jelas 3 tahun ini fase yang sangat berharga, jangan dilewatkan, jangan disia-siakan, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang akan kita dapat dari siapa kita di masa depan. Ini aja, terima kasih. Oke, siap. Untuk pertanyaan gitu ya teman-teman ya, untuk pertanyaan bagi teman yang mau tanya nih kepada Mas Ridwan ataupun Mas Ujang, nanti bisa langsung saja kontak ke Damar MC ya kan, sekaligus panitia acara ini, dan atau bisa langsung menghubungi mentor teman-teman. Jadi setelah ini akan ada pembagian kelompok mentor ya kan, jadi teman-teman nanti bisa langsung saja nanti ke mentor, nanti akan kemudian diteruskan nih kepada Mas Ujang sama Mas Ridwan, dan tentunya Mas Ujang dan Mas Ridwan mau jawab semua ya Mas ya. Insya Allah. Aman ya, aman. Oke. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama dalam talk show pembukaan, sekaligus kita talk show terkait dengan mentorship. Jadi memang sekarang ada perubahan Ujang sama Ridwan. Ini yang dulu namanya mentoring, sekarang ini namanya mentorship. Jadi mentor for leadership. Jadi memang pada awalnya memang kita KMAP dan juga teman-teman ini juga pengen menginginkan bahwasanya Muslim itu juga harus jadi pemimpin yang besar dong gitu kan. Nah oleh karena itu sekaligus bisa manfaatin gitu ya. Tadi seperti yang dibilang, kita nggak bisa sukses secara sendiri, tapi juga perlu bantu orang lain. Kita butuh mentor, manfaatkan. Kalau mau butuh ilmu bisnis, ngomong sama mentornya ya kan ya. Kalau mau cara meniti karir, bagaimana memiliki path karir yang jelas dan sebagainya, Mas Ujang itu juga pintar juga. Jadi cara nyari jodoh juga. Ya, tapi caranya nggak jago ya. Jodoh kayaknya kita bertiga kurang nih.
Aduh. Oke ya. Jadi gitu teman-teman. Silakan setelah ini istirahat dulu, sholat asar dulu. Dan tentunya saya mohon maaf apabila terdapat salah ucap kata kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat. Bahwasanya tolong benar-benar manfaatkan ketika teman masuk SMA 3 itu ya. Pokoknya semangat selalu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah jawab teman-teman. Ya, ini setelah ini kita akan ada beberapa acara yang nanti akan diakhiri dengan first meeting teman-teman dengan kelompok mentorship-nya teman-teman. Nah, ini pertama-tama mungkin teman-teman juga pada bingung ya kayak tadi yang dibilangin sama Mas Ujang. Sebenarnya ini tuh kita lagi ngapain sih? Kita lagi ngapain gitu loh. Kok tiba-tiba langsung ada takso, tiba-tiba diwajibin dan sebagainya. Nah, ini sekarang akan saya jelasin nih akan kami jelaskan. Jadi aku bakal nge-share sebuah PPT. Apakah udah kelihatan? Ini udah ganti belum ya? Sudah. Oke. Ya, jadi di sini kita akan ada agenda yang namanya Mentorship 2021 dengan tagline tumbuh bebarengan. Ya, jadi di sini kita akan bersama-sama tumbuh, tidak hanya teman-teman kelas 10 saja, atau tidak hanya kami saja, atau tidak hanya yang kelas 11 saja, tapi semuanya akan belajar bersama-sama di yang namanya mentorship ini. Nah, mentorship-nya ini tuh yang menyelenggarakan adalah dari KMAP dan dari SKI. Jadi dulu tuh sebenarnya namanya ini mentoring ya, dan mentoringnya ini sebenarnya lebih full ke pembahasan agama. Kemudian ini juga nah ini yang belum presensi, silakan diisi dulu ya. Dan yang belum rename, silakan rename seperti ini dulu. Jangan lupa rename-nya ini penting banget buat nanti biar bisa ketemu sama kelompoknya teman-teman. Nah, dan apa itu sebenarnya mentorship? Seperti yang tadi jelasin, ini dulu namanya adalah mentoring, tapi sekarang berubah menjadi mentorship. Ya, bisa jadi singkatan dari mentoring for leadership gitu. Di sini kita akan belajar bareng, sharing bareng, ngobrol asik-asik, atau makan-makan, tapi makan-makannya kalau selama pandemi nanti online ya. Dan di sini akan ada personal peer support, belajar dari pengalaman orang lain, mendapat feedback, dan tentunya bakal jadi makin pede. Nanti akan ada kelompok-kelompok, dibentuk kelompok-kelompok seperti yang sudah di-share kemarin, atau udah belum ya? Yang nanti akan diintegrasikan dengan Google Classroom. Ini nanti masuknya sebenarnya di pelajaran agama, dan ini ngelanjutin dari yang tahun lalu, tapi untuk tahun ini kami dari KMAP itu mengubahnya menjadi lebih ke pelatihan kepemimpinan yang akan dikaitkan dengan belajar agama secara praktis gitu. Jadi nanti di sini kita bakal belajar bareng-bareng. Sama mungkin ini cuman untuk yang muslim aja ya, karena ini juga melanjutkan dari proker tahun lalu mentoring, yaitu untuk yang muslim aja. Dan ya ini jadi tema tahun ini adalah tentang leadership. Kemudian di sini kita akan belajar dari 3 hal yang dikaitkan satu sama lain, yaitu dari self improvement, materi psikologis, sama kita akan melihat dari sisi agamanya. 3 materinya sendiri pun akan dipelajari seperti ini, yaitu manajemen orang lain, manajemen belajar, dan manajemen hati. Mungkin teman-teman dulu juga pernah ngisi Google Form-nya, kalau mungkin masih ingat. Nah, ini jadi kita bakal mempelajari bareng-bareng tentang 3 hal ini. Tapi ini juga belajarnya tidak bakal nggak kayak belajar di kelas gitu ya. Ini mungkin lebih kayak teman-teman cuma ketemuan setiap seminggu sekali sama mentornya masing-masing, yang nanti bakal ngobrol bareng-bareng. Mungkin kalau teman-teman mau curhat lah, atau mau ngobrol-ngobrol apalah, itu silahkan diobrolin sama mentornya masing-masing. Dan nanti juga bakal diberikan sedikit materi mengenai 3 hal ini. Untuk pertemuannya sendiri pun juga insya Allah nggak lama-lama, cukup 30 menit aja atau 40 menit aja. Jadi
ya cuma ketemuan aja seminggu sekali seperti itu. Sambil nanti ada sedikit materi dari mentornya. Seperti itu. Nah, gimana sih teknisnya? Jadi nanti kita akan ketemu melalui platform Zoom atau Google Meet yang dilaksanakan secara online selama pandemi ini. Jadi karena kalau dari berita-beritanya sepertinya juga masih belum belajar offline ya. Jadi kita bakal lebih banyak menggunakan Zoom dan Google Meet ini. Kemudian nanti akan ada share linknya di Google Classroom, tapi mungkin maaf kalau sekarang belum keluar kayaknya. Insya Allah nanti akan di-share melalui Bu Anissa, guru agama, dan silahkan aktif di grupnya masing-masing kalau udah masuk nanti, dan izin kalau misalnya berhalangan ikut gitu. Kemudian waktu pelaksanaannya hanya sepekan sekali, seperti yang tak jelasin. Kalau di masa offline biasanya itu setiap hari Jumat sebelum Jumatan untuk yang putri atau sudah pramuka untuk yang putra. Jadi setiap hari Jumat. Tapi teman-teman nanti juga bakal bisa juga akan fleksibel juga tergantung perjanjian kelompoknya teman-teman seperti itu. Dan kegiatannya juga seperti ada ini. Jadi yang paling utama itu adalah sharing. Jadi nanti mentornya itu adalah dari kelas 11 atau kelas 12 dan ada beberapa alumni juga yang isinya bakal lebih banyak sharing tentang diskusi, belajar bareng, atau kalau dulu biasanya kadang juga main game bareng, ngepas bareng dulu itu, kalau yang putra gitu, ngaji bareng, dan tentunya belajar leadership bareng. Nah, ini timeline-nya. Mentorship kali ini insya Allah akan dilaksanakan selama 4 bulan dan seminggu sekali itu. Di tengah-tengahnya selama UTS ini, nanti bakal ada rehat UTS ya, jadi selama UTS tidak ada mentoring dulu, tidak ada mentorship dulu untuk memberi kesempatan teman-teman biar fokus belajar seperti itu. Dan nanti akan diakhiri di bulan Mei-nya ini, nanti ada awarding-nya juga, ada penutupannya juga, dan kalau misalnya memungkinkan juga akan ada project based learning-nya yang nanti insya Allah akan diumumkan di kemudian hari. Ya, mungkin seperti itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang atau nanti bisa lewat chat gitu. Dan oh ya, sekarang akan ada pemutaran video. Silahkan teman-teman saksikan supaya tahu sebenarnya kalau mentoring tahun lalu seperti apa sih. Dan besok kita bakal ngapain sih gitu. Mentoring itu adalah wadah untuk belajar agama Islam dengan menyenangkan. Salah satu sarana untuk memperbaiki diri dan menjalin ukhuwah. Tempat sharing yang inspirasi dan seringkali membuat kita yang nggak tahu menjadi tahu. Wadah untuk mengembangkan diri, memperbaiki diri secara bersama-sama dan tentunya dengan cara yang asyik, seru, dan jangan pesanin pokoknya bikin lagi buat ikut mentoring terus. Itu merupakan sarana pembelajaran agama dengan cara yang menyenangkan dan merupakan wadah untuk saling berbagi ilmu. Wadah untuk berbagi dan sarana untuk mempelajari ilmu agama bareng-bareng. Saling memahami, saling merangkul, saling mengerti atas dasar ketaatan kita kepada Islam. Self-improvement dan tempat untuk saling memperbaiki dalam kebaikan. Sarana atau wadah untuk kita saling sharing informasi. Majelis ilmu yang asyik banget. Tempat untuk bermain, berteman, dan belajar mengenai Islam. Mentoring itu asik banget. Seru, belajar bareng. Menyenangkan, seru, refreshing, mantap. Mentoring itu Masya Allah. Menurutku mentoring itu menyenangkan, banyak ilmu, dan juga kita sama-sama bisa belajar. Menurutku, mentorship itu keren. Mentoring itu cukup aku pakai 3 kata ya. Asyik, gak sepaneng, santai tapi serius. Mantap. Jadi mentoring atau mentorship itu adalah salah satu program dari keluarga Muslim Alumni Fatmanaba yang berintegrasi dengan sekolah untuk membina dan mengembangkan karakter keislaman. Pokoknya intinya mentorship itu adalah ruang bercerita, ruang belajar, dan ruang untuk bertumbuh yang akan mendukung kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang aku kangenin dari mentorship itu momennya. Kita di sana bisa mencari momen untuk istirahat bersama, tertawa bersama, main bersama,
dan bahkan belajar bersama. Pokoknya ngangenin banget deh. Yang paling aku kangenin itu mentorku, yang jadi salah satu inspiratorku selama aku SMA, bahkan setelah aku kuliah. Yang aku kangenin dari mentorship itu adalah keseruannya. Di sana kita tidak cuma membahas hal-hal tentang agama aja. Kadang ada yang curhat tentang masalah pribadi, mungkin organisasi, atau apa gitu, bahkan sampai cinta. Jadi emang seru banget sih, topik-topiknya terkadang unik-unik dan anti mainstream gitu. Jadi ya seru. Yang dikangenin dari mentoring kalau dari aku itu ketika kita punya teman-teman yang bisa diajak diskusi masalah apapun ya gitu. Dari masalah organisasi, mungkin masalah eskul, masalah pelajaran, sampai masalah-masalah yang lebih dalam lagi ya gitu. Jadi, mari teman-teman kita tumbuh barengan bersama mentorship untuk menjadi lebih baik. Aku, kamu, kita semua sama-sama belajar. Yuk kita mentorship. Nah, untuk adik-adik kelas 10, selamat datang di Mentorship 2021. Selamat datang di Mentorship. Selamat datang. Belum dimatiin. Belum dimatiin ini, wah. Wah, kayak gitu Sony. Gak kelihatan. Mantap. Selamat datang teman-teman. Gak kelihatan ya. Mantap. Capek udah. Ayo. Terima kasih. Niat sekali. Niat dong. Kasas Mito. Gila. Kabutan ya Allah. Mantap lah ini. Terima kasih. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat datang. Iya. Oh, mirror jadinya. Kenapa jadi mirror? Ini yang pada bisa on cam guys, buat di doku. Oh iya, ini doku dulu. Bentar ya. Habis ini kita baru pindah kemana? Kenapa mirror ya? Enggak, kalau kamu lihat dirimu sendiri emang mirror, tapi kalau yang lainnya lihatnya sama kok. Oh iya. Maksudnya enggak mirror. Tuh. Siapa nih yang foto? Berarti kalau kita ngelihat diri sendiri enggak mirror, orang lain ngelihat diri kita mirror. Enggak tahu, Mas. Satu teori yang sangat seru. Ya, maaf. Ya udah, ayo cepet doku. Ayo siapa? Kamu. Aku nggak bisa, aku pegang tulisan. Ya semuanya juga pegang. Ya udah ini. Oke. Ini aku kayaknya bisa. Mas Andi bisa loh. Oh iya. Siap. 1, 2, 3. Lagi. Ini bisa kelihatan semua gitu nggak sih di Zoom tuh? Ya, satu-satu, Mas. Harus satu-satu ya? Halaman kedua ya, siap. 1, 2, 3. Adik-adik yang kelas 10 kalau bisa on cam, juga on cam ya. Kalau bisa on cam ya guys. Iya. Yuk on cam. Wah, keren. Siap, 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah menyaksikan dan yang sudah mengucapkan. Ya, setelah ini kita akan langsung ke pembagian kelompok ya teman-teman. Oke. Ini setelah ini teman-teman apakah udah masuk ke grup lainnya dan grup WA-nya? Udah pada masuk belum? Yang mentornya udah pada bisa lihat belum? Udah pada masuk belum ya? Yang belum masuk isi presensi dulu. Link grupnya ada di setelah isi presensi. Ya, selain di Google Classroom juga ada udah disiapin di Google di presensinya.
Gitu. Ya, setelah ini kita akan buat breakout room di Zoom yang nanti bakal kita bagi untuk kelompok-kelompok sesuai dengan kelompok-kelompok yang ada di sini. Nanti setelah ini bakal ada permintaan join breakout room, itu langsung teman-teman pencet join aja. Setelah itu mungkin dari acara utamanya ini cukup nyampe sini aja ya. Nanti maksimal cuma sampai jam 5 ya ini teman-teman Zoom-nya. Jadi setelah jam 5 Zoom-nya ini bakal close otomatis. Jadi silahkan bagi mentornya untuk bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, teman-teman juga buat yang kelas 10 ini nanti bakal ada kenalan-kenalan. Nggak usah malu untuk on cam, untuk on mic. Pokoknya silahkan langsung ngobrol-ngobrol aja. Kan juga mungkin gara-gara pandemi ini jadi sulit ketemu sama teman-temannya juga. Manfaatkan ini sebagai momen untuk kenalan, untuk tambah relasi, untuk semakin dekat dengan kakak-kakaknya, dan sebagainya.